جميع الصديقين والشهداء والصالحين والأولياء المقربين والعلماء العاملين والصوفيات المحققين والقراء والمفسرين والمحدثين والمؤلفي كتبنا قدس الله أرواحهم ونور ضريحهم إن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا وعلى المسلمين من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح جميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعلمينا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأسرنا وفروعنا والمنتسبين إلينا شيء لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang masih memberi kesempatan, memberi kesehatan, sehingga dua nikmat yang berupa kesempatan dan kesehatan ini sejalan dengan taufik hidayah pun Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali di Masjid Al-Ibrahimi dalam rangka thalabul ilmi. Jadi niatnya thalabul ilmi, mencari ilmu. Dengan niat seperti itu maka diharapkan kita termasuk bagian yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kaki menuju ke majelis tempat dituangkannya ilmu, artinya melangkahkan kaki niat thalabul ilmi, ini nanti oleh Allah dijamin langkah kakinya akan dipermudah menuju surganya Allah. Man salaka yaltamisu bihi, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meringankan kakinya menuju thalabul ilmi, ke tempat di mana ia akan mendapatkan
atau menimba ilmu, nanti di akhirat oleh Allah langkahnya dipermudah untuk menuju ke surganya. Ini nanti kita sudah memasuki hari ketiga. Hari ketiga di bulan suci Ramadan, doanya Allahumma rzuqni fihi dzahna wat tanbih wa ba'idni fihi minas safah. Ya Allah, berilah kami rezeki di dalam hari ketiga bulan Ramadan, az-zihna, ya, kecerdasan, ya, kecerdasan, kemampuan. Wa ba'idni fihi minas safahah, ya, dan jauhkan kami di hari ketiga bulan suci Ramadan ini, dijauhkan dari kebodohan. Waj'alni nasiban min kulli khair, maka jadikan aku bagian dari orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Tanzilu fihi, yang engkau turunkan di dalam hari ketiga bulan suci Ramadan. Bijudika ya ajwadal ajwadin, sebab kelomanan, ya, kedermawanmu, ya, engkau yang maha dermawan, yang maha mengabulkan segala doa. Maka doa di hari ketiga begitu bunyinya, Allahumma rzuqni fihi dzahna wat tanbih wa ba'idni fihi minas safahah waj'alni nasiban min kulli khair tanzilu fihi bijudika ya ajwadal ajwadi. Wa an Hafiz Al-Kabir annahu qala, ini diceritakan dari Hafiz Al-Kabir, menceritakan, ceritanya kok panjang ini, ya. Ada orang bernama Dawud At-Ta'i. Dawud At-Ta'i ini tertidur di hari pertama bulan suci Ramadan. Tertidur. Begitu hilal masuk di awal Ramadan, orang yang bernama Dawud At-Ta'i ini tertidur. Tidak disebutkan tidur di mana, ketiduran di rumah, apa ketiduran di musala, atau ketiduran di masjid. Yang penting hari pertama orang yang bernama Dawud At-Ta'i ini tertidur. Di dalam mimpinya, fara'aitu, kata Dawud, aku melihat al-jannata, melihat surga di dalam tidurnya. Faka'anni jalisun ala sattina harin, seolah-olah aku ini duduk di pinggir benawan, di pinggir bengawan. Di dalam mimpinya Dawud At-Ta'i, ya, ini seolah-olah beliaunya ini melihat surga, dan di dalam surga ini Dawud At-Ta'i sedang duduk-duduk di pinggir bengawan. Bengawan ala sattina harim min durrin, bengawan yang dihiasi banyak mutiara, atau memang bengawan yang dibuat oleh Allah dari mutiara. Kalau di sini bengawan kan dari tanah, yang namanya bengawan gunung. Tapi di surga bengawannya ini dari mutiara. Wa yakutin, dan dari permata yakut. Izra itu tiba-tiba aku melihat jawariyal jannati, para bidadari surga. Ka'annahunna syamsu, seolah-olah mereka itu bagaikan matahari. Wajahnya bersinar, bercahaya. Jadi yang namanya Dawud At-Ta'i ini melihat para bidadari surga ini seolah-olah wajahnya, ya, itu bagaikan matahari.
Karena kagum yang namanya Dawud At-Ta'i ini, fakultu, kemudian aku berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya seperti kita kalau kita sedang kagum ya, melihat satu kejadian yang di luar nalar, kadang-kadang kita membaca tasbih, kadang-kadang subhanallah, kadang membaca la haula wala quwata illa billah, kadang-kadang membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini Dawud At-Ta'i di surga melihat ketakjuban seperti itu, beliau cuma bisa melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fakulnah, maka kemudian diikuti oleh para bidadari juga mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bidadari juga ikut berkata demikian, mengikuti perkataan Dawud At-Ta'i itu dalam mimpinya ya. Lalu bidadari itu berkata, nahnu lil hamidina shaimina. Kami para bidadari yang cantik-cantik, yang berwajah bagaikan matahari, bersinar terang. Semua ini lil hamidina shaimina, bagi orang-orang yang bertahmid, yang berpuasa. Sebagian mengatakan yang berpuasa di bulan Ramadan. Ar-raki'ina, yang sama ruku' as-sajidina, juga sama bersujud fi syahri Ramadan, di dalam bulan suci Ramadan. Jadi ini pahala kita yang berpuasa di bulan Ramadan, pada siang hari, pada malam harinya diikuti dengan sholat tarawih dan sholat sunnah yang lain. Karena memang bulan suci Ramadan ini menggabungkan dua jihad sekaligus ya. Dua jihad sekaligus itu di bulan suci Ramadan. Pertama, jihad di siang harinya, yaitu dengan memerangi nafsu lapar, dahaga, bermesraan dengan istri. Terus di malam harinya itu jihad. Juga jihad dengan cara melaksanakan sholat sunnah tarawih. Jadi kata Imam Al-Ghazali, bulan suci Ramadan menika bulan waktu kita melaksanakan dua jihad sekaligus. Di siang hari puasa, di malam hari dengan melakukan sholat tarawih. Maka itulah pahalanya. Sebagaimana yang diimpikan oleh Dawud At-Ta'i. Oleh karena itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan terhadap 4 golongan. Golongan pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Quran. Maka di bulan suci Ramadan jangan sampai ada hari-hari yang terlewati tidak membaca Al-Quran, walaupun hanya mengambil satu waktu, setelah maghrib atau setelah tarawih, atau setelah sholat subuh, atau setelah sholat zuhur, atau sholat asar. Jangan sampai ada waktu yang dimana waktu itu diabaikan saja tanpa membaca Al-Quran. Ini di bulan suci Ramadan. Karena dengan kita membaca Al-Quran, walaupun dalam satu hari, satu malam kita mengambil satu waktu saja, satu juz ya, atau satu makro, satu lembar ya. Ini nanti
Kita ini termasuk golongan yang dirindukan oleh surga. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Bahwa surga kata Nabi merindukan 4 golongan. Golongan pertama yaitu talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Yang kedua, wa hafizul lisani, orang yang menjaga lesannya. Lesan. Wa hafizul lisani, orang yang menjaga lisan. Lesan ini cuma satu. Jika di kepala ini ada 2 mata, 2 lubang hidung, 2 telinga. Tapi di hadis ini yang disuruh jaga ini cuma satu lubang saja. Hafizul lisan. Lesan. Sampai Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wa qulu linnasi husna. Ya. Berkatalah kepada manusia, bukan kepada orang-orang mukmin. Wa qulu linnasi husna. Berkatalah kepada semua manusia, ya, kepada semua manusia. Baik manusia itu manusia muslim non muslim sekalipun, kita tetap harus menjaga lisan supaya kita dapat berkata bagus kepada siapa saja. Ini dalam hadis Nabi dikatakan golongan yang kedua wa hafidul lisan, menjaga lisan. Ada di hadis lain, karena salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan manusia ini tergantung pada bagaimana dia bisa menjaga lisan. Jadi lisan yang cuma satu lubang, ya, ini sangat berbahaya. Terluka karena pedang masih mudah diobati. Tapi ketika terluka oleh lisan, ini sulit terobati. Lisan. Nah, lisan ini harus dijaga dari mana? Dari apa? Ya, dari hal-hal yang memang tidak diperbolehkan dilakukan oleh lisan. Pertama, ghibah, ya. Ghibah. Lisan ini dijaga dari perbuatan ghibah. Ghibah itu zikruma akal muslim bima yakrahu. Ya. Membicarakan sesama, ya. Membicarakan saudaranya, atau membicarakan tetangganya, atau membicarakan kenalannya, ya. Yang ketika didengar pembicaraannya itu membuat hatinya tidak suka. Sekalipun ia memang betul-betul demikian. Misalkan ya, punya tetangga hitam, bentuknya pendek, orangnya gemuk. Ya memang ada tetangga yang demikian. Kita bicara, ya, bicara sama teman. Siapa saya aduh waduh saya, ya, masa tak tahu orang seceleng juga mandek lempo. Nah, perkataan demikian ini seandainya didengar oleh yang bersangkutan, ini menimbulkan rasa tidak suka. Nah, ini kan pun termasuk ghibah. Kalau membicarakan yang tidak ada kemudian diadakan, itu namanya mengada-ada, dungat-duh. Ya. Suka memberitakan hoa. Hoa ini kadang-kadang memutarbalikkan fakta, kadang-kadang memotong video, ya. Diambil ungkapan-ungkapan yang sekiranya bisa menimbulkan kegaduhan masyarakat, ya, dipotong. Kemudian penggabungan video dengan narasi yang berbeda, ya. Bodoh video tabrakan. Punya orang yang senyanter. Banyaknya masyarakat yang berkerumun, ya. Kemudian dibikin kalang kabut, kemudian di video dinarasikan
narasinya demo tentang antrian minyak goreng misalnya. viral sampean tak paham, percaya aja sampean. Waduh, padahal ki buru beda tabrakan batas tabrakan ngene. Sedotong kayak banyak mari dia kebegri dua video. Terus mari dia videonya setel dinarasikan di Abang TV. Wah, antrian minyak goreng. Teh kemudian cek batas. Kemudian hitung tempat. Makanya hati-hati kalau pegang HP. Jangan mudah terprovokasi karena sekarang mereka ya channel-channel link dari sekitar 3.600 link di Indonesia ini. Yang resmi itu tidak ada 1.000. Yang resmi tidak ada 1.000. Semuanya itu ya penyebar hoa, ya. Penyebar kegaduhan. Jadi ini yang kedua. Jadi pertama, surga ya menantikan 4 golongan. Golongan pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran, ya, istiqomah. Yang kedua yang bisa menjaga lisan. Tapi menjaga lisan kata Nabi la yastaqimu imanal abdi hatta yastaqima qalbu. Ya. Seseorang itu tidak bisa imannya jejak, ya, mantap sehingga dia bisa memantapkan hatinya. Jadi iman seseorang itu tergantung dari bagaimana dia menjaga hati. Wala yastaqimu qalbu wala yastaqimu qalba hatta yastaqima lisana. Dan orang itu tidak bisa menjaga hatinya sehingga ia bisa menjaga lisannya. Berarti lisan ya kalau ingin melihat hati seseorang ya lihat saja ya bagaimana dia bicaranya ya. Sebab pembicaraan seseorang ini menunjukkan isi hati.